ada warna yang warna ini penting banget untuk kita sampaikan, untuk kita ketahui, supaya tadi emosi kita tidak terpolarisasi dengan cara apa? Dengan cara fokus. Ketika kita fokus, emosi kita nggak terpolarisasi. Emosi kita tersentralisasi, kita bisa ngontrol emosi, dan bisa menjadikan emosi ini jadi potensi yang wow, dahsyat banget. Ini mudah-mudahan teman-teman masih ingat warna apa yang teman-teman pilih ya. Ini secara tidak sadar menunjukkan representasi teman-teman banget. Yuk kita cek ada tipe-tipe warnanya nggak? Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman memilih warna kuning, nah kita mulai dari kuning ya. Nanti cek lagi nih. Kalau lupa nanti DM sama Filosofi Ruang Hati ya ke Instagramnya filosofinya. Aku kemarin jawab apa ya? Dan alasannya apa ya? Jadi cek dulu warna teman-teman pilih apa. Kalau teman-teman berada dalam keluarga si kuning, berarti itu masuk ke yang joy ya. Berarti di polarisasi yang positif, teman-teman bisa berpengaruh buat orang lain, bisa mempengaruhi dan powerful ya. Jadi berpengaruh, influencing dan powerful. Nah, teman-teman ini maka fokuskan di aktivitas, di kegiatan yang membuat diri ini memang bisa mempengaruhi dan untuk pengaruh bermanfaat gitu ya. Itu polarisasi yang ekstrim positif. Teman-teman bisa banget berpengaruh, orang lain itu bakal semangat, orang lain bakal ke bawah, orang lain bakal ke rasa bahagia, ada teman-teman. Kalau milih semu-semu kun ya, ada orange, apa pokoknya yang kekuning-kuningan lah ya. Nah, kalau teman-teman di yang kuning ini, di yang joy ini, terpolarisasinya ke arah negatif, teman-teman akan jadi orang yang sangat lebay, sensitif, mudah tersinggung, terus lagi butuh pengakuan yang tinggi, pengen tampil aja terus, nggak ditanggap dikit aja kesel dan marah, bawaannya pengen dihargai ajaannya. Maka waspadai teman-teman yang milih kuning ya, teman-teman yang berkuning ini, saya ada datanya nih ya, ada nggak yang kuning-kuning ya? Kuning nih ada nih, ramah, humoris, ceria ya. Tuh, ada teteh yang di Lok Semawe tuh, kuning ya. Itu juga perlu diwaspadai. Ada polarisasi itu ya, polarisasi kiri dan polarisasi kanan. Kirinya ke arah yang negatif tadi ya, lebay, sensitif, pengen diakui, egois, posesif gitu. Seeking attention, nyari-nyari perhatian, caper banget. Nah, itu harus diwaspadai nih. Harus bisa kita kontrol pakai 5 langkah fokusnya Teh Dini tadi. Nah, di sisi positifnya, teman-teman bisa, kalau bisa fokus, kalau menggunakan fokus, teman-teman bisa berpengaruh buat orang banyak. Kalau teman-teman mikirin gimana hubungan dengan orang di sekitar, dengan teman-teman fokus, orang-orang pasti keajakin buat fokus. Jadi jangan, gimana ya supaya dia hijrah, enggak, lu aja yang hijrah, dia pasti beres. Gimana ya supaya teman-teman pada lulus, kita aja yang duluan lulus, yang kita aja yang belajar, orang lain pasti kepengaruh. Jadi ada kekuatan yang membuat kita tuh powerful dan very influencing. Itu kalau kuning. Nah, sekarang masuk ke yang mana ya? Yang mana dulu? Yang hijau. Teman-teman yang memilih hijau dan warna gradasinya bermacam-macam, ada ekstrim polarisasi yang negatifnya adalah teman-teman itu apa namanya? Mudah ngejudge orang lain, mudah bergunjing dan ngomongin orang lain, mudah jijik sama orang lain, mudah banget nilai yang kemudian itu bisa jadi bahan gosip. Teman-teman yang jadi sumbernya. Jadi orang-orang yang memilih hijau adalah sumber-sumber kekacauan ya, sumber-sumber gosip, biang-biang gosip, lambe banget pokoknya. Itu harus diwaspadai. Kalau teman-teman terpolarisasinya ke arah yang negatif. Kalau teman-teman terpolarisasinya ke arah yang positif, orang hijau ini perfeksionis. Orang hijau ini perfeksionis. Orang hijau ini very detail of attention. Jadi perhatiannya itu sangat detail terhadap sesuatu. Jadi kalau yang kun itu membuat orang lain terpengaruh ketika dia fokus. Kalau orang yang hijau dan sangat detail dan sangat bagus dan pasti paling keren, paling bagus, paling hebat kalau bikin sesuatu. Jadi teman-teman kalau yang berwarna-warna hijau-hijauan gitu ya, teman-teman sedang berada di posisi itu. Gitu. Sekarang kita ke yang ungu. Teman-teman yang berada pada posisi ungu atau pink gitu ya, adalah orang-orang yang kalau polarisasi negatifnya
gampang cemas, mudah banget takut, enggan buat melangkah, mudah jadi orang yang mager dan paling mudah terkekang dalam zona nyaman. Ungu itu ya, orang-orang yang ungu uping itu seperti itu. Jadi kalaupun jalan nggak mau kena yang becek, nggak mau kecipratan, kehujanan nggak mau kehujanan sama sekali. Pokoknya mager aja. Udah pokoknya takut menghadapi sesuatu yang seolah-olah membahayakan padahal nggak banyak. Kena debu dikit aja batuknya minggu ya. Terus pokoknya gila agak-agak lebay dalam hal-hal yang menakutkan gitu. Jadi ungu itu kayak gitu. Kalau polarisasinya negatif. Teman-teman mau ditanyain ya, langsung ditanya di kolom chat aja. Terus kalau polarisasinya positif, yang ungu ini adalah orang-orang amazing. Orang-orang yang amazing. Jadi pelayanannya optimal. Jadi kalau melakukan servis, apa itu servis? Servis itu bukan jadi pelayan, bukan melayani, tapi servis itu take action and giving value. Jadi orang yang ungu dan pink, sekalinya dia berada pada polarisasi yang positif, kalau udah take action, udah gerak, itu pasti giving value. Jadi kalau udah melayani, membersamai, itu nggak akan setengah-setengah. Kalau orang ungu ini jadi jodoh kamu, dia akan ngerawat kamu dengan luar biasa eksklusif. Kamu akan amazed sama cara dia memperlakukan kamu. Pinky boy, pinky girl, dan purple boy dan purple girl, itu biasanya ntar jarang cowok kayak gini. Cowok ungu tuh jarang. Biasanya penakut, ya, kucing, gitu. Tersembunyi. Gitu. Nah, kalau polarisasi positifnya, dia kalau ngasih service, delivery service, kalau udah take action, orang tuh akan amazed. Itu polarisasi positif. Itu buat yang ungu, pink, atau yang gradasinya dekat-dekat situ. Yang merah agak-agak ke hitam gitu ya. Merah ini kalau ini ngeselin banget lah. Orang yang dipolarisasinya negatif merah ya. Terus kalau pink itu masuknya nggak ke merah ya, ke yang ke ungu. Yang merah ini dia kalau terpolarisasi negatif, dia akan ambekan, marah banget. Jadi dia tipe pemarah, dia bikin orang annoy, terganggu aja. Kalau di bahasa Sunda pundungan atau senangnya merajuk. Jadi paling gemar kesan orang ya. Jadi dia akan orangnya hitungan. Jadi dia tahu banget kalau kamu ngasih A ya harusnya dapatnya B. Kalau aku ngasih A harusnya dapat B. Hitungan banget orangnya. Merah ini orangnya very concerned about things being fair istilahnya gitu. Concern banget akan sesuatu itu tuh adil. Nah, kalau yang merah ini adil, kalau yang ungu tadi pengennya lebih dari adil, ihsan. Pengen melakukan lebih dari itu. Kalau adilnya itu dapat B, aku akan ngasih lebih dari B. Gitu. Kalau kamu ngelakuin 2, aku harus ngasih 2 juga ya. Kalau yang ungu tuh nggak gitu. Mau ngasih gua 2, kalau polarisasinya positif, aku ngasih kamu 10. Because I love you gitu. Itu saking melayaninya dan amazingnya orang ungu tuh kayak itu. Kalau orang yang kuning enggak. Orang yang kuning tuh mempengaruhi orang supaya ngasih dia 10. Dianya ngasih 1. Gitu. Kerennya orang kuning kayak gitu. Kalau orang hijau sangat detail ketika memberi perhatian. Kalaupun 2, duanya itu adalah 2 ordinal, bukan 2 nominal atau 2 duanya 2 interval, bukan 2 nominal atau 2 ordinal. Kebayang nggak? Ada di filmnya lupa itu penjelasan soal itu tuh. Jadi kalau dari 0 ke 1 itu jumlahnya sama dengan 1 ke 2. Pusing ya, itu statistik banget lah. Saking detail orang hijau. Konon ya kata orang hijau ya, agak hijau ke kuning saya tuh. Nah, yang merah itu polarisasi negatifnya tuh kayak gitu. Tapi polarisasi positifnya dia jadi seseorang yang adil. Dia jadi orang yang dicari kalau kita butuh kepastian. Kalau butuh kejujuran, butuh orang-orang yang tegas, butuh untuk menengahi sesuatu, pasti kita akan menghampiri datang ke orang-orang yang merah ini. Ya, red people itu boom, orang-orang yang adil, mengadili dan concern tentang keadilan. Dia pasti memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, proporsional, dan dia tidak tebeng alih-alih dan sangat honest, jujur banget. Itu polarisasi positifnya. Jadi kalau teman-teman dalam konteks ini selama pandemi ini merah, teman-teman berada dalam polarisasi emosi yang seperti itu.
Begitu teman-teman. Udah ya, selesai ya. Satu lagi ya, yang Yang biru. biru, Kang. Yang kebiru-biruan ya. Apa yang terjadi di orang-orang yang berwarna biru? Dia sebenarnya sadness ya. Orang-orang biru kalau terpolarisasi negatif itu mudah stres, mudah terbebani, orang yang nggak enakan, ya. Orang yang mudah kebawa sama arus, orang yang ya mudah kebawa sama arus, nggak enakan, suka bingung mau ngapain, tapi suka mengeluh dan menggerutu, grumpy ya. Jadi dia nggak suka, dia nggak mau, tapi nggak bisa nolak, akhirnya mengeluh di belakang. Tipe-tipe orang yang suka nusuk di belakang gitu. Nah, kalau orang biru ini gaul polarisasi negatif biru ketemu sama polarisasi negatif orang hijau, gawat itu mah. Akan diperbuas sama yang hijau ya. Yang hijau itu akan memperbuas dengan ngasih supply-supply kegosipan dan kegibahan yang hakiki ya. Jadi bagi banget lah yang hijau itu bahan gibah banget lah pokoknya. Nah, yang biru ini makin down, jadi mudah down orangnya. Jadi kalau yang mudah tersinggung itu yang kuning, tapi mudah lagi cepat baik lagi. Kalau yang ini melankolis banget. Sekalinya tersinggung akan teringat sampai seumur hidup gitu. Aku maafkan tapi tidak aku lupakan itu prinsipnya orang biru banget gitu. Tapi kalau biru berada di polarisasi ini kok ikat rambut kepegang terus. Kalau terpolarisasi ada di positif, ya polarisasinya positif, maka apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia jadi sosok yang meneduhkan, yang menenangkan. Nah, tipe-tipe orang yang optimal ketika diajak curhat ya. Nah, ini yang perlu kita fokuskan teman-teman. Kalau teman-teman biru fokus, teman-teman biru cocok menjadi pemimpin nih yang teduh, orang yang menenangkan, menyejukkan dan menghilangkan dahaga. Kata-katanya ditunggu karena dia tidak mungkin menyakiti orang lain kata-katanya. Jadi kata-katanya itu dipilih dengan precise, pasti menyenangkan semua orang. Jadi yang kuning itu berpengaruh, membuat orang bergerak, tapi kadang-kadang nyelekit dan bikin bete. Karena sok iye gitu, dianya suka tampil, sok lebay. Kadang-kadang kita nurut sama orang kuning tuh ya biar cepet aja lah. Tapi kalau sama biru, I'm with you. Jadi aku mau loh mengarungi sesuatu, mengarungi samudra ini, samudra rumah tangga lah, samudra kehidupan tuh sama kamu. Karena birunya itu menenangkan. Memang nganterin kita ke situ. Gitu. Nah, nanti teman-teman cek lagi nih, teman-teman lagi ada warna apa? Kang, warna ini bisa berubah nggak? Oh, bisa berubah banget. Jadi ini bukan tipe kepribadian yang plek tetap menetap ya, tapi ini berubah seiring kegemaran kita. Makanya cek lagi. Kalau tiba-tiba minggu ini kok aku lagi seneng banget warna kuning ya, disuruh bikin slide itu otomatis background tuh jadi kuning gitu ya. Atau nanti cek di FRH gitu ya, kira-kira FRH, kira-kira FRH ini nuansa warna apa? Desainernya kan TUU ya. Oh, Biru berarti ya, TUU Kang. ini lagi berada dalam kondisi apa gitu. Biru dan ungu Itu berarti ya. bisa ketahuan banget. Heeh. Nah, berarti ada di posisi itu. Nah, mudah-mudahan justru ngasih polarisasi yang positif ke arah situ. Ini ini bisa diatur banget. Ini ilmu desainnya bisa ilmiah ya, teman. Tapi ini bisa banget ubah bergantung situasi dan kondisi kita saat ini. Kalau teman-teman lagi ada di masa pandemi, ya itu yang muncul, yang warna-warna itu. Gitu, teman-teman. Itu sih Kang, yang bisa disampaikan. Thank you banget nih. Ada Kang, yang mau ditanyakan, komentar, kalau mangga, gimana? kalau polarisasi negatif ada di semua warna gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi ini ada yang Maksudnya menanggapi, gimana? Kang Anwar katanya gini, kok polarisasi Hmm. negatif saya ada di semua warna ya? Oh, enggak. Maksimal itu kita cuman punya gradasi dua warna gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin ada di semua warna. Kalaupun kita ngerasa, ini gue banget di semua warna, nggak juga. Berarti kita masih belum fokus, masih belum punya mood yang ini kan warna ini simbol atau representasi dari mood kita. Moodnya itu biasanya hitungannya minggu atau bulan. Jadi seminggu kayak gitu atau langsung sebulan. Jadi nggak ada hari ini lagi senang hijau, Senin hijau, Selasa kuning, itu mah belum menentukan. Nah, gimana Kang dengan warna-warna yang belum ada di sini? Hitam, abu-abu, coklat misalkan ya. Itu berarti sama, belum menentukan atau belum memutus juga. Gitu, teman-teman. Oke. Kang, kalau misalkan
si hitam ketemu merah, sedangkan polarisasi mereka hampir mirip. Gimana Polarisasi nih mereka Teh hampir Puja? mirip. Boleh disampaikan langsung Oh, maksudnya? coba gimana, Uja? Ya, jadi gimana kalau misalkan nih si orang yang suka warna merah terus ketemu sama si orang yang suka warna hitam. Nah kan sedangkan kan polarisasi mereka tuh hampir mirip kan. Nah maksudnya tuh menurut Kang Zen itu bakalan kayak gimana gitu kalau misalkan itu sampai terjadi gitu. Ya, Kalau yang hitam match tuh atau belum enggak kali ya? menentukan. Yang hitam tuh kan belum menentukan sebetulnya. Hitam, abu, putih itu belum menentukan dia. Nah, dia memang akan bergantung pada dengan siapa dia bermain gitu. Jadi kalau dia memang ngeblendnya, deketnya, komitnya sama yang merah, ya berarti dia sebenarnya merah juga. Terus tiba-tiba ngejauh dari yang merah gitu ya, agak dekat sama yang biru, ya lagi biru dia. Makanya kan di bahasa Inggris itu ada I'm feeling blue gitu. Dan kenapa merah itu kan proporsional, cepat, efektif ya, adil ya. Makanya semua fast food tuh warna merah kan sengaja. Biar lama, biar cepet makannya tuh. Gitu. Kayak gitu. Kalau hitam itu belum menentukan sebetulnya. Hitam, abu gitu. Masih galau. Makanya dicek aja temannya lagi suka warna apa. Oh, ternyata gue itu lagi gaul sama orang yang gitu. Nah, nah yang jangan itu justru yang jangan itu kita mempertahankan kesukaan terhadap satu warna. Karena kita sedang berusaha untuk mewujudkan idealisasi dari warna itu. Pokoknya aku suka hijau aja. Nah, itu tuh nanti akan menyerap betul polarisasi karakteristik dari hijau. Jadi kan warna itu diciptakan bukan sekedar cuman ngasih warna kan, dia juga ada maksudnya. Ada lagi nih. Oh, aku bingung sendiri aku warna apa. Kalau warna kesukaannya biru, apakah mendefinisikan bahwa aku tipe warnanya sedih, perenung, teduh, dan lain-lain? Iya, bisa jadi begitu. Nah, makanya yang penting itu bukan oh ternyata aku begini ya. Bukan, yang penting itu apa yang bisa aku optimalkan dari potensi ini. Jadi kita punya potensi itu, punya potensi untuk mengoptimalkan polarisasi yang positifnya. Gitu. Kalau belum Ini, nemu juga, nanya ke temennya. oke. Kang, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi udah Mm-mm. azan, mau dijawab aja? Oh iya, boleh. Singkat aja sih Kang ini. Beberapa pertanyaan itu aja ya, singkat aja. Oke. Biar kita tahu negatif atau positif, harus kenali dulu, harus kenal diri dulu gitu. Iya ya? Enggak, langsung moodnya aja. Moodnya itu lagi ke warna apa. Jadi display, makanya perempuan itu lebih peka sama mood karena gradasi warna itu lebih hafal. Gitu. Enggak harus kenali diri, yang penting milih mood aja. Oke. Justru dari tahu warna kita tahu diri gitu. Satu lagi Kang, faktor yang bisa menentukan suatu warna menetap sekian lama itu apa? Ya itu tadi yang fokus tadi yang kata Dini bilang, selama ini fokus kita itu mendistraksi. Nah, distraksinya ini membuat kita akan punya mood tertentu. Distraksi yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita punya certain mood tertentu. Nah, mood inilah yang membuat kita suka sama warna dan tetap ke diri sekian lama. Jadi mood kita juga. Gitu.